Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi tentang rancangan percobaan. Eh, Oke, tujuan dari mata kuliah rancangan percobaan biasanya itu yang pertama agar kita bisa berpikir rasional, sistematis, kritis, dan berwawasan luas. Kemudian bagaimana cara kita agar bisa bersikap profesional, bertingkah laku dinamis, berpikiran dinamis, kemudian mampu mengenali berbagai masalah aktual yang ada di sekeliling kita, serta nanti kita bisa mengambil keputusan yang bisa kita pertanggungjawabkan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian di mana nanti kalau kita paham tentang rancangan percobaan ini kita bisa berjiwa besar dan mampu menerima pendapat dari orang lain secara ilmiah. Jadi tidak hanya oke, saya terima pendapat Anda, tapi kita mampu di situ mengurutkan maksud dari lawan bicara kita itu seperti ini, runtutan ilmiahnya seperti ini, apa yang dia sampaikan seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu yang akan kita pelajari. Kenapa? Karena rancangan percobaan ini mengajari kita untuk bisa lebih logis dan lebih ilmiah, serta nanti eh, tujuan akhirnya itu bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ya terhadap apa yang ada di sekeliling kita, bisa sumber daya alam, terhadap lingkungan kita, dan juga terhadap masyarakat. Kemudian dan misi mata kuliah ini biasanya itu untuk mengantarkan mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan, pemahaman, serta tanggung jawabnya untuk melakukan penelitian, bukan cuma agroteknologi ya khususnya ini, tapi lebih skala luas. Jadi rancangan percobaan ini juga dipelajari oleh keilmuan lain. Kemudian eh, mata kuliah ini nanti dari visinya ini diturunkan bagaimana sih landasan pengetahuan ini nanti bisa membuat kita lebih luas dalam berpikir, wawasan kita bisa lebih eh, lebar, lebih memahami berbagai aturan, pengetahuan dan sebagainya. Sehingga nanti metode penelitian yang kita lakukan itu lebih efektif dan efisien. Kemudian nanti tujuannya itu untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang jadi masalah dalam penelitian kita. Oke, kita lanjut ya. Pokok-pokok bahasannya itu antara lain yang pertama itu pendahuluan ya tentang metode ilmiah, perkembangan ilmu, peranan statistika terapan dalam penelitian, penerapan atau penelitian melalui percobaan. Kemudian nanti pertemuan kedua atau bahasan kedua itu tentang penelitian percobaan. Yang pertama itu apa sih teorinya, kemudian hipotesis itu apa, kemudian fakta apa. Jadi nanti kita runtut dulu. Jadi kita akan berbicara teori tentang penelitian kita ini yang telah dilakukan oleh orang lain, kemudian juga teori-teori yang ada di buku, di jurnal dan sebagainya, kemudian kita rangkum. Nah, dari teori-teori yang sudah kita dapatkan itu, nanti akan ada yang namanya dugaan awal atau dugaan sementara dari kita. Itu yang disebut dengan hipotesis. Kemudian kita lakukan penelitian dari hipotesis kita itu tujuannya apa? Agar kita mendapatkan fakta dari apa yang kita pikirkan ini. Nah, ini nanti bisa sejalan dengan hipotesis kita atau dengan dugaan awal kita, atau bisa bertolak belakang. Nah, ini tergantung nanti seperti apa di lapangan. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari percobaan ini? Ya, diantaranya yang pertama genetik, yang kedua lingkungan, kemudian bagaimana cara kita mengelola faktor dalam percobaan kita. Nah, itu nanti ada yang namanya perlakuan lingkungan, ada yang namanya perlakuan dan ada yang namanya lingkungan. Kemudian rancangan percobaan ini biasanya ada dibagi dua ya. Ada yang namanya percobaan faktorial, ada yang non faktorial atau faktor tunggal gitu. Kemudian ada yang faktorial biasa, misalnya rancangan acak lengkap, kemudian ada rancangan acak kelompok, dan ada rancangan bujur sangkar Latin nanti selanjutnya. Kemudian kita mempelajari bagaimana tata laksana percobaannya, tata letak percobaannya, analisis datanya, cara menginterpretasikan datanya atau cara menyampaikan datanya. Kemudian, nah ini yang saya sebutkan tadi, ini tentang percobaan faktorial kuantitatif. Ini lebih ke lapangan, di mana kita akan melakukan penelitian itu di lahan. Nah, ini kita menggunakan misalnya rancangan acak kelompok lengkap. Kemudian nanti sama dengan tadi bagaimana tata cara percobaannya, letaknya, analisis data, interpretasi. Kemudian ada yang namanya split plot design. Ini bukan faktorial biasa lagi ya, tapi ini sudah bertingkat. Kemudian bagaimana caranya, logikanya itu seperti apa sih, kemudian nanti bagaimana kita melakukan splot,
atau splitting, bagaimana kita melakukan penguploadan, bagaimana cara kita melakukan stripping atau membuat strippingnya. Kemudian pertemuan ke-8 nanti tata laksana percobaannya seperti apa, kemudian analis datanya, interpretasi dan sebagainya. Nah, di dalam rancangan percobaan ini biasanya nanti ada bukan dalam rancangan percobaan ya, di dalam percobaan ini biasanya kita akan mengalami kendala ya kalau seandainya kita tidak berhati-hati. Ada yang terganggu oleh lingkungan, misalnya ada yang mati tanaman. Kalau kita bicara tentang agroteknologi, kita kan ada tanaman yang mati atau diserang hama dan sebagainya, sehingga data tadi tidak bisa kita kumpulkan secara terus-menerus. Nah, atau ada beberapa yang salah misalnya. Nah, itu nanti ada caranya tersendiri, bagaimana caranya kita mendapatkan data yang hilang, bagaimana cara penanganannya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang penyimpangan asumsi dari percobaan. Nah, ini bagaimana juga cara untuk penanganannya. Oke. Nah, ini literasi yang bisa dibaca, sedikit diantaranya, tapi masih banyak literasi lain. Bisa dibaca sendiri juga, ada Gomez and Gomez yang sampai sekarang masih banyak orang pakai. Kemudian banyak di Indonesia, ada Kemas Ali Hanafiah di nomor 4 dan sebagainya. Oke, kita masuk dulu nih di pendahuluan ya. Jadi apa sih rancangan percobaan itu? Jadi rancangan percobaan itu di mana proses pengkaji beberapa atau satu tindakan yang kita lakukan secara sistematis. Gunanya apa sih? Nah, gunanya ini nanti untuk mengetahui respon atau pengamatan variabelnya. Kemudian apa sih yang akan kita lihat? Nah, yang kita lihat itu responnya. Respon ini apa? Respon ini adalah efek dari perlakuan kita. Jadi biasanya kalau di dalam percobaan itu ada 3 hal utama yang harus kita ketahui. Yang pertama itu tindakan yang kita lakukan kepada benda. Nah, bendanya ini apa? Benda yang kita beri perlakuan ini disebut objek biasanya, objek penelitian. Kemudian apa yang kita lakukan itu kita biasanya sebut perlakuan atau treatment. Kemudian hasil dari perlakuan kita itu nanti yang kita kenal dengan respon atau tanggapan. Oke. Jadi ada 3 unsur pokok yang tadi sudah saya katakan. Nah, ini masuk ke contohnya ya. Misalnya objek kita adalah varietas padi, kemudian perlakuan kita misalnya takaran pupuk misalnya ya, atau pestisida, dosis pestisida dan sebagainya. Kemudian tanggapannya atau responnya ini apa sih? Nah, kalau seandainya tadi perlakuannya pupuk, ya bisa di pertumbuhan padi misalnya atau di hasil padi. Oke. Nah, ini contohnya dari misalnya ada yang tanpa perlakuan atau kontrol, kemudian di T2-nya ini yang diberi perlakuan. Nah, ini biasanya ada perubahan, ada perbedaan. Nah, itu yang disebut dengan efek tadi. Oke. Nah, ini. Jadi kalau dalam percobaan ini kita kenal 2 hal ya, 2 hal percobaan. Yang pertama itu percobaan prauji, di mana nanti ada pengamatan awal dan pengamatan di akhir. Misalnya di pertanian juga ada, tapi contoh gampangnya saya jelaskan aja misalnya di ayam. Di ayam kalau seandainya perlakuan kita atau pengujian kita itu tentang pakan tambahan, kita harus timbang dulu bobot awal ayam sebelum diberi pakan tambahan ini berapa sih? Kemudian baru kita beri pakan tambahan. Setelah beberapa kali dilakukan pemberian pakan tambahan, kita timbang bobot akhirnya. Nah, itu yang disebut dengan prauji. Jadi ada pengamatan sebelum kita lakukan treatment. Kemudian percobaan kedua kita kenal dengan perlakuan pasca uji atau pengamatan yang kita lakukan setelah kita melakukan treatment. Contohnya apa ya? Seperti tanaman padi tadi. Kalau perlakuan kita pupuk, kita nggak bisa nggak perlu ngamatin tanaman padinya ini sebelum dipupuk misalnya. Jadi yang kita lihat kan hasilnya. Jadi sebelum kita pupuk kita nggak tahu hasilnya. Jadi tinggal dipupuk, terus nanti efek atau respon tanaman itu ya di hasilnya. Jadi pengamatan kita setelah perlakuan tadi. Nah, itu yang disebut dengan percobaan pasca uji. Nah, apa sih guna percobaan ilmiah itu? Secara umum, guna percobaan ilmiah itu yang pertama ya untuk mengetahui satu hukum. Betul nggak sih hukum ini sesuai dengan teorinya? Kemudian untuk membuktikan doktrin dari orang-orang yang lama misalnya
atau ada doktrin yang terbaru tapi kita kurang yakin, kita buktikan saja. Misalnya seperti dulu ada generation spontane. Jadi zaman dulu itu orang Yunani bilang segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya, seperti mikroba yang tumbuh, yang mereka bilang ya itu ada dengan sendirinya tanpa ada sebab dan musababnya. Nah, itu dibuktikan dan ternyata itu berhasil dipatahkan. Nah, itu berkat adanya percobaan. Kemudian untuk menguji metode atau teknik, ya, misalnya kita bicara tentang kompos ya, metode mana sih yang paling cepat untuk membuat kompos ini matang misalnya. Nah, itu kita perlu uji juga apakah metode biasa secara umum atau ditambah dengan mikroba misalnya. Yang mana yang lebih cepat. Kemudian menguji mutu suatu bahan dan sebagainya. Oke. Ini model-modelnya bisa dipahami oleh teman-teman bahwa banyak model ya. Tadi juga sudah disampaikan kan untuk menguji efek terhadap objek, kemudian mengkaji perbedaan efek antara dua perlakuan, mencoba untuk mengkaji tanggapan jenis suatu objek. Jadi ada banyak macamnya, kita bisa menguji perlakuan kita terhadap objek perlakuan atau kita menguji objek perlakuan kita terhadap satu perlakuan. Misalnya banyak objeknya tapi perlakuannya satu, itu bisa juga. Kemudian misalnya di model keempat ini kita berbicara untuk mengkaji pengaruh kondisi lingkungan yang berbeda terhadap satu jenis objek. Misalnya gini, tanaman padi, satu varietas misalnya, itu kita uji tanaman padi ini di daerah berbeda, misalnya dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, ada yang 1.000, ada yang 500. Itu kan ketinggiannya sudah berbeda. Misalnya dataran tinggi, sedang, dan rendah. Nah, itu sudah model yang keempat dari apa yang saya paparkan. Kemudian masih banyak lagi. Nanti teman-teman bisa pelajari itu seiring dengan berjalannya waktu, nanti akan diterangkan juga. Kemudian, nah ini pengertian dan tujuan serta sasaran dari rancangan percobaan itu apa sih? Jadi percobaan itu ya suatu tindakan yang dibatasi, kita batasi secara nyata. Jadi batasan ini sampai sini gitu. Jadi apa yang mau kita amati itu cuman ya sampai misalnya tadi tanaman padi cuma sampai pertumbuhannya misalnya. Nah, terus di mana lokasinya, kemudian perlakuannya apa, nah itu yang kita batasi. Kemudian nanti hasilnya dapat kita analisis, oh ternyata tinggi pertumbuhannya ini 100 cm, 120 cm, warna daunnya berdasarkan apa runtutan warnanya ini misalnya, panjang akarnya sekian senti misalnya, jumlah anakannya ada 10, 20 misalnya, itu kan bisa dianalisis hasilnya. Jadi rancangan percobaan ini intinya adalah aturan kita untuk mengambil contoh dari populasi yang diteliti. Jadi nanti pendugaan kita itu tepat, ya kan? Terus kemudian nanti biaya, waktu, tenaga itu bisa kita atur, jadi tidak berlebih semuanya. Kemudian nanti kita bisa mendapatkan jawaban dari apa yang kita teliti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita mengkaji pengaruh satu faktor misalnya terhadap beberapa objek di satu lingkungan, itu biasanya ada masalah ya. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Misalnya bagaimana sih cara kita untuk melakukan percobaan yang akan dicoba. Nah, ini yang masalah ini yang harus kita selesaikan. Nah, ini yang kita sebut dengan rancangan perlakuan. Kemudian bagaimana perlakuan tersebut kita atur di dalam unit-unit percobaan. Nah, itu namanya rancangan denah. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita bicara RAL, rancangan acak lengkap dulu. Ini biasanya dipakai untuk kondisi lingkungan yang homogen ya. Kalau seandainya kita penelitian di laboratorium, rumah kaca, pokoknya daerah-daerah yang memang menurut kita homogen di situ. Misalnya cahayanya sama, suhunya sama, kondisi ruangannya sama. Itu biasanya kita gunakan rancangan acak lengkap. Nah, di sini nanti perlakuan itu, semua perlakuan kita itu kita acak seacak-acaknya, tetapi boleh bertemu dalam satu kolom dan juga boleh bertemu dalam satu baris. Nah, ini contohnya kan di kolom ketiga perlakuan A dengan A
bertemu. Kemudian di baris keempat atau saf keempat itu perlakuan A dengan A masih bertemu. Sehingga di baris ketiga itu perlakuan A tidak bertemu. Nah, itu salah satu contohnya itu boleh terjadi. Tapi kalau di dalam rancangan acak kelompok yang kita sudah mulai penelitian di lahan dengan kondisi lingkungan yang berbedanya cuma satu faktor, misalnya kan perbedaan kondisi lingkungan ya, cuma satu faktor, itu di apa namanya di bloknya itu sudah tidak boleh lagi bertemu dalam satu blok gitu. Nah, misalnya tadi baris satu itu satu blok, baris kedua satu blok, ketiga satu blok, empat satu blok. Nah, ini satu perlakuan yang sama tidak boleh lagi bertemu, tapi masih boleh bertemu dalam satu kolam. Tapi ini kita acak dulu ya, kita acak. Seandainya memang ada terjadi perlakuan yang sama bertemu dalam satu kolam, tetapi bukan dalam satu blok, itu tidak masalah. Beda halnya dengan rancangan bujur sangkar Latin. Nah, kalau kita sudah bicara dengan rancangan bujur sangkar Latin ini, itu tidak boleh lagi bertemu dalam satu kolam ataupun dalam satu baris. Kenapa? Karena di sini faktor lingkungannya itu sudah dua arah, bukan satu arah lagi. Nah, makanya tidak diperbolehkan lagi bertemu dalam satu kolam maupun satu baris. Oke. Jadi di sini dulu. Jadi tujuan rancangan percobaan ini tadi kita sudah sampaikan juga kan. Jadi ada membuat percobaan kita terarah, sistematis, bebas dari error atau bias. Kemudian kita bisa membuat ulangan sekecil mungkin atau minimum mungkin. Kemudian kita bisa mengendalikan atau memperhitungkan pengaruh dari kondisi lingkungan dan objek penelitian kita. Jadi untuk apa gunanya? Untuk menekan kesalahan kita atau error kita. Kemudian nanti kalau kita bikin rancangan percobaan ini, data yang kita peroleh nanti lebih terarah, kemudian bisa kita analisis secara sistematis. Nah, lebih cepat dan sederhana, tapi informasi yang kita dapat itu serta kesimpulannya itu bisa akurat gitu, cukup, serta nanti errornya sangat kecil. Nah, itu tujuannya. Kemudian nanti apa sih sasaran dari rancop ini atau rancangan percobaan ini? Ya seperti tujuannya tadi, jadi kita bisa membuat penelitian kita ini lebih terarah, efisien, efektif, kemudian lebih teliti. Kalau seandainya kita buat penelitian tanpa rancangan percobaan itu biasanya tidak teliti. Kemudian errornya atau bias atau kesalahan kita ini bisa kita tekan secara sampai minimum gitu, sekecil mungkin. Kemudian ya seperti yang kita sampaikan tadi, pokoknya lebih bagus daripada kalau tidak kita buat rancangan. Kalau tidak kita buat rancangan itu hasilnya ngambang, kemudian nanti lebih sulit untuk dikemukakan datanya karena biasanya banyak error. Nah, ini untuk filsafat ilmunya apa yang kita kaji itu biasanya kalau bahasa luarnya ontologi ya, apa yang kita kaji itu. Nah, itu biasanya penyusunan rancangan percobaan, kemudian macam-macam pola rancangannya, macam-macam metodenya, analisis data percobaan, interpretasi data, kemudian metode penarikan kesimpulan. Nah, itu yang kita kaji di rancangan percobaan. Terus untuk apa sih gunanya ini kita kaji atau ini biasanya aksiologinya itu apa sih gitu kan? Nanti metode itu kita kaji untuk membantu penelitian kita atau membantu kita dalam menghasilkan, kemudian pertama itu untuk melaksanakan percobaannya ya. Kemudian menghasilkan percobaan, kemudian mengolah, gimana cara kita menganalisis, kemudian bagaimana cara kita menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan. Nah, itu untuk apa kita kaji rancangan percobaan ini. Kemudian gimana cara kita mengkajinya atau epistemologinya ini bagaimana sih? Nanti kita gunakan metode statistik yang sesuai dengan ilmu yang mau kita teliti. Jadi biasanya kalau kita bicara satu bidang ilmu itu, misalnya sosial, itu punya metode sendiri. Eksak, itu punya metode sendiri. Kita anggaplah seperti ini. Kalau penelitian kita survei itu metodenya seperti apa sih? Apa yang harus kita ambil? Sampelnya harus berapa? Nah, kalau kita penelitian di lapangan misalnya untuk eksak, harus seperti apa sih denahnya? Apa saja yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perhatikan?
Kalau di laboratorium itu seperti apa? Kurang lebih nanti seperti itu. Nah, ini untuk selanjutnya ini perkembangan penggunaan metode statistika dalam perancangan percobaan ini sejarahnya ya. Mulai dari Sir Charles Lyell, itu seorang geologiwan, itu udah mulai menerapkan bidang statistik dalam bidang geologinya untuk perhitungan. Kemudian Charles Darwin dia gunakan untuk menghubungkan teorinya untuk mendukung teori evolusinya. Kemudian Pearson, matematikawan Inggris itu dulu dia gunakan statistik untuk ilmu biologi. Kemudian dia bisa menerbitkan jurnal atau makalah biometrik. Kemudian dia bisa membuka sekolah statistik. Nah, ini dulu sejarah-sejarahnya. Ini berikutnya kemudian berlanjut dari sampai Gosset menciptakan Staden test kan. Kemudian Fisher ini salah satu pengarang buku statistik juga sampai sekarang masih dipakai, yaitu Statistical Method for Research Worker tahun 25, Design Experiment tahun 31, kemudian Statistical Tables untuk biologi pertanian dan medis. Kemudian ada tabel F yang kalau nanti teman-teman mungkin penelitian di bidang pertanian itu akan banyak menggunakan tabel F. Nah, itu beliau yang menciptakan. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, penggunaan statistika ini itu pesat ya, pesat. Dari tahun 1950 itu terbit buku yaitu The Design and Analysis of Experiment, kemudian Experimental Design, kemudian Statistical Method, Principle and Procedure of Statistics, Statistic Procedure of Agricultural Research, itu banyak banyak sekali. Terus apalagi kemudian yaitu unsur-unsur percobaan ilmiahnya. Nah, ini apa sih unsur-unsurnya? Yang pertama itu kita harus punya materi atau objek percobaan ya. Tadi sudah di depan sudah kita bicarakan juga apa sih materi atau objek percobaannya, kemudian faktor yang mau kita coba. Faktor yang mau kita coba itu ya perlakuan kita apa yang mau kita berikan ke tanaman tadi misalnya. Variabelnya apa-apa aja. Misalnya gini, kalau pupuk tadi dosisnya berapa sih? Mulai dari 0, 25, 50, 75 itu yang kita sebut dengan faktornya. Kemudian perlakuan itu nanti ya variasi dan sebagainya, trial error yang kita cobakan itu pupuk tadi. Kemudian nanti kita itu coba hipotesisnya yang paling bagus itu menurut kita berapa sih. Jadi misalnya tadi kita bikin semakin tinggi dosis pupuk itu akan semakin bagus. Nah, kita uji nih benar nggak, bisa jadi betul, bisa jadi salah. Kenapa? Kalau nanti misalnya perlakuan kita misalnya perlakuan kita itu sampai 150 kg per hektar misalnya, itu bisa saja bagus di tanaman padi. Tapi misalnya kalau dosis kita itu sampai 300 kg misalnya ya, itu bisa jadi buruk misalnya. Kenapa? Kan asumsi kita semakin tinggi dosis pupuk semakin bagus. Ternyata misalnya yang kita berikan itu pupuk nitrogen. Oh, ternyata pertumbuhan selnya semakin bagus, tetapi itu malah disukai oleh patogen misalnya karena sel-selnya itu agak lembut dan lunak misalnya ya. Itu gampang dipenetrasi oleh jamur misalnya. Nah, itu malah berefek lebih buruk. Nah, itu kan yang harus kita uji. Nah, ini tadi perlakuan itu bisa bersifat non faktorial, misalnya tiap unit objek hanya mendapatkan perlakuan yang terdiri dari satu faktor atau diatur variasinya. Kemudian yang faktorial itu bisa dua faktor atau lebih. Kemudian ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu rancangan himpunan perlakuan. Ini sebagusnya kita perkirakan yang paling baik atau yang sesuai dengan hipotesis yang kita ajukan dalam penelitian. Jadi ada yang namanya perlakuan hipotesis. Jadi ini harus kita letakkan di tengah-tengah. Jadi minimal 2 di atas dosis paling rendah atau 2 di bawah dosis paling tinggi. Itu biasanya untuk perlakuan hipotesis ya. Kemudian untuk perlakuan yang tidak dapat kita buktikan benar atau salahnya, itu kalau perlakuan hipotesis tadi tidak kita letakkan. Jadi
kalau kita letakkan perlakuan hipotesis kita itu di paling bawah atau di paling akhir, itu kita nggak bisa buktikan benar atau tidak sih hipotesis kita tadi. Jadi kalau perlakuan hipotesis itu harus kita letakkan dulu di antara perlakuan lainnya. Ya setidaknya di tengah-tengah perlakuan kita. Kemudian ini ada namanya kodifikasi perlakuan. Ini bebas kita mau lakukan seperti apa. Misalnya kalau untuk pupuk urea kita beri kodenya U, untuk varietas kita beri kodenya V. Faktornya berapa? 0, 50, 100 dan 150 misalnya. Kemudian masih banyak lagi variabelnya, misalnya variabel pengamatan ya misalnya ya. Tinggi tanaman, intensitas penyakit, pH, kemudian variat atau data hasil percobaannya ya nanti misalnya ada yang tinggi tanaman misalnya 75 cm, kemudian misalnya insidensi atau kejadian penyakit 50%, seperti itu. Kemudian adanya unit percobaan. Jadi unit percobaan ini tata letak dalam percobaan kita. Jadi misalnya ada satu petak tanaman, ada satu unit percobaan itu terdiri dari 3 polybag atau 1 polybag, itu yang namanya unit percobaan. Kemudian variasi kondisi lingkungannya ini misalnya kalau tadi kita penelitian di lapangan misalnya ya, itu kita lihat saja misalnya yang paling atas itu subur, paling bawah itu kurang subur, kemudian nanti misalnya tinggi lokasi, kemudian suhu udara. Nah, itu banyak variasi kondisi lingkungan. Kemudian variasi atau kondisi atau sifat unit percobaan kita. Misalnya seperti ada yang namanya, misalnya kita bicara tentang stek, ada yang umur stek. Kemudian misalnya kita untuk membiarkan jamur, umur jamur atau banyaknya indukan. Nah, itu yang seperti itu. Kemudian adanya ulangan atau replication ya. Ulangan atau replication ini ya banyaknya unit percobaan yang kita ulang, atau misalnya satu perlakuan kita ulang, satu perlakuan yang sama kita ulang. Nah, misalnya tadi urea 0 misalnya kita ulang sebanyak 3 kali, urea 100 kg kita ulang sebanyak 3 kali, itu namanya ulangan. Nah, biasanya ada aturan atau rumus yang digunakan untuk mencari ulangan ini. Ya, biasanya rumus umumnya itu ini rumus Galat ya, atau rumus error. Jadi di mana T kurang 1 dikali R kurang 1 sama dengan besar dari 15. Jadi apa sih T itu? T itu adalah treatment. R itu apa? Replication atau ulangan. Jadi misalnya kita punya perlakuan misalnya 4. Kita punya ulangan misalnya 4 juga. Jadi T 4 dikurang 1 sama dengan 3, R 4 kurang 1 sama dengan 3. 3 kali 3 9. Berarti nggak bisa. Nah, kita tambah ulangannya. Misalnya jadi 7 misalnya. Jadi misalnya 3 kali 6 jadi 18. Nah, itu sudah mencukupi. Jadi untuk apa sih gunanya ulangan ini? Nah, yang pertama kita untuk meningkatkan derajat ketelitian kita. Jadi semakin banyak ulangan itu semakin tinggi derajat penelitiannya. Kemudian semakin beragam bahan, alat, media, dan lingkungan yang kita gunakan itu semakin bagus ulangan yang semakin banyak ulangan yang diperlukan maksudnya. Kemudian ini harus kita sesuaikan juga dengan biaya penelitian yang ada. Jadi kalau penelitiannya besar ya boleh semakin besar kita buat ulangannya. Tapi kalau jumlah dana penelitian kita itu sedikit atau kecil, itu boleh kita perkecil tapi dengan kesesuaian yang tadi. Jadi harus ada dulu patokan kita untuk mengetahui itu biar error kita semakin kecil gitu. Nah ini jadi boleh kecil tapi masih bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Ada standar dari peneliti itu biasanya begini. Kalau untuk penelitian di lapangan itu paling kecil ulangannya itu 4. Sedangkan kalau seandainya di rumah kaca atau laboratorium paling sedikit ulangannya 3. Jadi ini baku di buku itu tidak ada ya, tapi hanya ketetapan
antara beberapa peneliti biasanya seperti ini. Kenapa dibuat seperti ini? Biar lebih mudah saja. Oh, ternyata 3 itu paling sedikit untuk di laboratorium dan 4 paling sedikit untuk di lapangan misalnya. Itu untuk mempermudah saja. Standar batas minimalnya segini gitu. Nah, ini local control. Untuk apa sih local control? Nah, ini untuk menekan galat yang terjadi. Jadi bisa lebih kecil. Jadi kalau ada kontrolnya itu nanti ketahuan kelakuan kita ini benar nggak sih? Kalau dibandingkan dengan kontrolnya atau tanpa perlakuan misalnya, atau dengan kontrol kita itu misalnya dosis anjuran. Ini berbeda nggak perlakuan kita dengan itu, kita berbedanya lebih baik atau lebih buruk. Nah, itu gunanya local control. Kemudian faktornya atau apa namanya, local control ini nggak berkaitan langsung dengan penelitian kita gitu. Seandainya kalau kita misalnya kalau kita penelitian tentang ilmu tanah lah, kesuburan tanah itu kita nggak boleh menjadikan kesuburan tanahnya itu sebagai lokal kontrol, tetapi dosis pupuknya yang kita jadikan misalnya. Nah, itu kontrolnya dosis pupuk, bukan kesuburan tanahnya. Karena tadi kan kalau di penelitian lapangan kita akan membuat blocking. Jadi kita buat blok 1, blok 2, blok 3 berdasarkan nilai kesuburannya. Nah, jangan bloknya itu yang kita jadikan kontrol, tetapi perlakuan kita. Jadi nanti terlihat perbedaan antara perlakuan dengan kontrolnya. Kemudian ada pola atau bentuk rancangan, kemudian ada denah percobaan, kemudian adanya masalah dan persoalan yang melatar belakangi percobaan itu. Ya, kerisauan kita apa sih? Kenapa kita harus melakukan ini? Kemudian apa hambatannya? Kemudian apa-apa yang menjadi faktor penghambat kita dalam penelitiannya? Kemudian tujuannya ini apa sih gitu? Tujuan kita untuk penelitian ini ya tadi mencari jawaban dari permasalahan kita. Kemudian adanya hipotesis. Hipotesis ini apa sih? Jawaban sementara tadi di depan sudah saya sampaikan juga, dugaan kita berdasarkan teori-teori yang sudah kita baca dan kita masukkan ke dalam proposal misalnya. Nah, itu hipotesis kita. Jadi bukan cuma dugaan pribadi kita ya, oh semakin ini semakin bagus. Tapi itu harus punya landasan dari teori yang sudah kita baca. Kemudian model hipotetiknya, kemudian ada judul percobaan, nah, teori dasar atau landasan pemikiran. Nah, ini teori dasar atau landasan pemikiran ini tadi yang membuat hipotesis tersusun. Jadi bukan berdasarkan perasaan kita aja, tapi ada landasannya. Kemudian nanti setelah kita melakukan percobaan, ada data hasil percobaan. Kemudian data tadi kita analisis, kemudian kita interpretasikan hasil analisis datanya. Setelah kita interpretasikan data tadi, itu yang kita bahas, sesuai tidak dengan hipotesis, terjawab tidak tujuan penelitian kita. Nah, sudah kita bahas tadi, bisa kita tarik kesimpulan hasil percobaan kita itu. Dari kesimpulan itu, apa sih yang terjadi sebetulnya? Apakah sudah terjawab penelitian yang kita tujuan dari penelitian kita itu? Nah, implikasi dari penelitian kita itu apa? Dilanjutkan penelitiannya, misalnya belum terjawab nih penelitiannya, jawaban penelitiannya mau dilanjutkan, atau telah terjawab di situ, bisa dilanjutkan, bisa tidak. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan laporan hasil percobaan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang rancangan percobaan, ini tentang pendahuluannya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.